Yo people, it's Ares, balik lagi di Dewa Film. Kali ini gue akan lanjut ngebahas alur cerita kelanjutan dari film Harry Potter and the Sorcerer of Stone, yaitu Harry Potter and the Chamber of Secret, yang rilis pada tahun 2004. Dimana film ini merupakan film kedua dari total 8 film Harry Potter. Sebelum menonton pembahasan kali ini, gue saranin kalian untuk menonton film alur cerita yang pertama dengan cara klik link yang udah gue sediain di deskripsi. Dan tanpa bosan-bosan, gue ngingetin kalian spoiler warning. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Tanpa basa-basi, mari kita ke Olympus. Putar dulu intronya. Seperti biasa, film pun dibuka dengan Harry yang sedang melihat buku kenangan pemberian Hagrid. Harry yang heran karena sepanjang libur musim panas tak kunjung mendapatkan surat dari teman-temannya. Harry pun bertanya kepada Paman Vernon. Akan tetapi Vernon tidak mengetahuinya. Di sini Harry disuruh untuk berdiam diri di kamarnya, karena sebentar lagi kolega kerja Paman Vernon akan datang, gengs. Di kamarnya Harry bertemu dengan peri rumah yang bernama Dobby. Dobby yang disuruh tuannya pun memperingatkan Harry agar tidak kembali ke Hogwarts. Nah, semua surat yang dikirim teman-temannya selama ini ternyata disembunyikan oleh Dobby. Karena Harry yang bersikeras ingin kembali ke Hogwarts, Dobby pun akhirnya menjatuhkan sebuah kue di kepala kolega Paman Vernon. Alhasil, Paman Vernon menuduh Harry dan esoknya jendela kamar Harry dipasangi jeruji besi agar Harry tidak bisa kembali ke Hogwarts. Malamnya, Ron, Fred, serta George datang menjemput Harry dengan menggunakan mobil terbang milik ayahnya. Paginya mereka tiba di kediaman keluarga Weasley, yang tepatnya di The Burrow. Saat sedang sarapan muncul burung hantu milik Ron yang membawa pesan dari Dumbledore. Surat itu berisikan tentang akan dimulainya tahun ajaran kedua, di mana semua murid harus memiliki buku mantra. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke Diagon Alley dengan menggunakan serbuk Flo. Saat giliran Harry, ia salah menyebutkan tempat tujuan yang berakibatkan Harry tersasar ke tempat kumuh yang bernama Knockturn Alley. Beruntung ia bertemu dengan Hagrid yang mengantarkannya ke Diagon Alley. Di jalan pun mereka bertemu dengan Hermione. Akhirnya mereka sampai di toko buku terkenal milik Gilderoy Lockhart. Mengetahui kedatangan Harry, Lockhart memberikan satu set buku mantra secara gratis, gengs. Di sana ia bertemu dengan Draco Malfoy dan ayahnya yang bernama Lucius Malfoy. Lucius yang bertemu keluarga Weasley memakinya karena miskin. Sementara Hermione dimaki karena berdarah magel dikarenakan kedua orang tuanya non-magic atau seorang magel. Hari keberangkatan pun tiba, di mana hari itu pertama kalinya adik Ron yang bernama Ginny masuk ke Hogwarts. Fred, George, serta Percy akhirnya pergi terlebih dahulu. Anehnya Harry dan Ron tidak bisa memasuki stasiun tersebut. Akhirnya mereka berdua memutuskan pergi ke Hogwarts dengan menggunakan mobil terbang milik ayah Ron. Di perjalanan mereka hampir celaka, gengs, akibat mengikuti jalur kereta ke Hogwarts. Malamnya mereka tiba di Hogwarts. Karena mobil Ron mengalami kerusakan, mereka berdua mendarat di sebuah pohon raksasa, gengs. Tiba-tiba pohon itu bergerak dan menghancurkan mobil. Ron yang akan memakai sihir pun gagal dan membuat tongkatnya patah. Beruntung mereka berdua pun selamat. Sementara mobil milik ayah Ron pergi kabur ke hutan terlarang. Setelahnya, Harry dan Ron dipanggil oleh Profesor Snape. Mereka berdua terancam dikeluarkan, dikarenakan ada 7 orang magel yang melihat mobil terbang, dan mereka juga merusak pohon Whomping Willow. Tak lama datanglah Profesor Dumbledore dan Profesor McGonagall. Mereka berdua memilih menghukum Harry dan Ron daripada mengeluarkannya. Keesokan paginya, kelas Greenhouse 3 tahun kedua dimulai dengan Profesor Sprout. Mereka disuruh untuk memindahkan tanaman yang bersuara nyaring yang bernama Mandrake, yang berkhasiat menyembuhkan orang yang dibuat kaku atau mengalami pembekuan tubuh. Beralih ke kelas pertahanan ilmu hitam dengan guru barunya yang ternyata adalah Lockhart. Ia mengajarkan cara menghadapi makhluk bernama Cornus Pixies. Seketika makhluk itu lepas tak terkendali yang membuat murid panik. Sementara Lockhart kabur karena ketakutan. Saat genting, Hermione menggunakan sihir Immobilus atau Immobilize yang membuat Pixies mengambang di udara. Setelahnya,
Harry yang akan berlatih Quidditch dihadang oleh Malfoy yang bergabung dengan tim Quidditch Slytherin dengan cara menyogok dan memberikan sapu terbang terbaru ke seluruh anggotanya, yaitu Nimbus 2001 atau Nimbus 2001. Hermione yang mencoba membantu malah diejek Malfoy dengan menyebutnya Mudblood atau darah kotor, gengs. Mudblood sendiri adalah sebutan terendah untuk seorang yang terlahir dari orang tua Muggle. Ron yang mendengarnya pun emosi dan melayangkan sihir ke Malfoy. Karena tongkat sihir Ron yang rusak, sihir tersebut berbalik dengan mengenai Ron. Alhasil, Ron pun muntah bekicot. Selanjutnya, Harry dan Hermione membawa Ron ke Hagrid untuk menyembuhkannya. Malamnya saat sedang membantu Lockhart, Harry mendengar suara misterius yang hanya bisa didengar olehnya. Hermione dan Ron yang mencari Harry akhirnya menyusulnya. Mereka bertiga menemukan sebuah tulisan yang berkata, "The Chamber of Secrets telah dibuka," dengan menggunakan darah di dinding. Tak jauh dari sana tergantung Mrs. Norris yang merupakan kucing Filch yang kaku. Esoknya saat pelajaran Profesor McGonagall, Hermione bertanya soal The Chamber of Secrets. Di sini Profesor McGonagall bercerita bahwa Hogwarts telah berdiri lebih dari 1000 tahun, gengs. Hogwarts didirikan oleh 4 penyihir besar pada masanya, yaitu Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin, di mana 3 pendiri memiliki pandangan yang sama. Sementara Salazar ingin lebih selektif dalam memilih siswa yang akan masuk ke Hogwarts. Menurutnya hanya pureblood saja atau orang yang memiliki darah dari orang tua penyihir. Ya, darah suci gitulah. Karena hal itu, Salazar Slytherin meninggalkan Hogwarts. Sebelum meninggalkan Hogwarts, Slytherin membangun sebuah ruangan rahasia di Hogwarts yang kita kenal dengan The Chamber of Secrets. Ruangan itu ditutup dan tak bisa ditemukan, kecuali oleh keturunan asli Slytherin yang kembali ke Hogwarts, yang bisa membebaskan seekor makhluk legenda yang jahat, untuk melenyapkan seluruh Half-Blood yang ada di Hogwarts. Harry, Ron, dan Hermione yang mencurigai Malfoy adalah keturunan Slytherin berencana membuat ramuan bernama Polyjuice yang dapat menampakkan diri menjadi orang lain. Harry dan Ron akan berubah menjadi Crabbe dan Goyle yang akan menginterogasi Malfoy. Esoknya pertandingan Quidditch antara Gryffindor dan Slytherin pun dimulai. Terlihat saat bertanding Harry terus dikejar bola belajar ketika berlomba dengan Malfoy untuk menangkap Golden Snitch. Lengan Harry yang terkena belajar akhirnya patah saat terakhir Malfoy terjatuh, sedangkan Harry mendapatkan Golden Snitch dan menang. Malamnya Harry didatangi Dobby yang kembali memperingatkan Harry. Di sini terungkap kembali bahwa alasan Harry tidak bisa memasuki stasiun dan bola belajar yang mengincarnya adalah ulah Dobby untuk membuat Harry pergi dari Hogwarts. Tak lama datanglah Profesor Dumbledore membawa Colin yang mau mengalami pembekuan atau kaku, gengs. Keesokan paginya mereka bertiga membuat ramuan di toilet angker yang dihuni oleh Moaning Myrtle. Berlanjut ke kelas Lockhart. Di sana terlihat Harry dan Malfoy yang sedang berduel sihir. Malfoy yang kewalahan mengeluarkan sihir Serpent Sortia yang memuncurkan ular dari tongkatnya. Saat ular akan menyerang salah satu temannya, Harry dengan sigap menghentikannya dengan cara berbicara memakai bahasa ular, gengs. Di sini semua orang mengetahui kemampuan tersebut dan menganggap Harry sebagai keturunan Slytherin atau Salazar Slytherin. Malamnya Harry menemukan korban pembekuan lagi, gengs. Tanpa diduga ia dipergoki Filch dan Profesor McGonagall. Akibatnya Harry dipanggil untuk menemui Profesor Dumbledore. Di ruangan Dumbledore ia melihat seekor burung phoenix yang bernama Fawkes yang legendaris, di mana Phoenix bisa terus hidup dengan cara membakar dirinya sendiri sampai menjadi abu, dan dari abu tersebut terlahir kembali burung Phoenix. Tak hanya itu, Phoenix juga mampu membawa beban yang sangat berat dan air matanya sanggup menyembuhkan segala jenis luka. Scene pun beralih ketika Natal tiba. Harry, Ron, serta Hermione melakukan aksinya dengan cara membuat Crabbe dan Goyle pingsan. Berlanjut dengan mereka yang meminum ramuan yang dicampur dengan rambut Crabbe dan Goyle. Harry dan Ron berhasil berubah, sedangkan Hermione berdiam di toilet. Mereka berdua pun akhirnya menanyai Malfoy dengan berubah menjadi Crabbe dan Goyle. Setelahnya didapatkan fakta bahwa Malfoy bukan keturunan Salazar Slytherin. Saat kembali menemui Hermione, Harry dan Ron terkejut melihat Hermione yang berubah menjadi manusia setengah kucing.
yang dikarenakan ia salah memasukkan rambut yang ternyata rambut itu adalah rambut kucing. Saat kembali ke asrama, Harry dan Ron melihat genangan air dari toilet angker. Di sana mereka melihat Moaning Myrtle yang menangis karena dilempar buku oleh seseorang. Harry pun akhirnya mengambil buku tersebut. Saat di kamar, Harry mencoba menulis di buku tersebut. Tanpa diduga, buku itu membalas tulisan Harry, di mana diketahui buku itu milik Tom Riddle. Di sini Harry bertanya tentang The Chamber of Secrets. Selanjutnya Tom Riddle memperlihatkan flashback 50 tahun yang lalu. Saat itu ada korban yang merupakan Half-Blood yang meninggal di toilet akibat terbukanya The Chamber of Secrets. Tom Riddle yang melihatnya bergegas menemui Hagrid dan menuduhnya telah membuka The Chamber of Secrets dan menuduh binatang laba-laba Hagrid yang bernama Aragog yang telah membunuh seorang Half-Blood itu. Esoknya Harry menceritakan semuanya ke Ron dan Hermione. Saat tiba di kamarnya, Harry terkejut karena kamarnya berantakan dan buku milik Tom Riddle pun hilang. Beberapa waktu berlalu, saat akan melaksanakan pertandingan Quidditch, Harry dihentikan oleh Profesor McGonagall dan mengajaknya ke UKS. Di UKS ia melihat Hermione yang terkena pembukuan saat berada di perpustakaan. Harry dan Ron pergi ke rumah Hagrid dengan menggunakan jubah tak terlihat dan bertanya soal The Chamber of Secrets serta laba-laba Aragog. Belum selesai berbincang, tiba-tiba muncul Profesor Dumbledore dan Cornelius Fudge yang merupakan Menteri Persihiran, disusul dengan Lucius Malfoy yang membawa surat pemberhentian. Profesor Dumbledore sebagai kepala sekolah Hogwarts, sementara Hagrid dibawa ke penjara Azkaban karena dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi. Sebelum dibawa, Hagrid pun memberitahu Harry dan Ron yang sedang memakai jubah tak terlihat untuk mengikuti laba-laba. Ternyata laba-laba yang dimaksud Hagrid membawa mereka masuk ke hutan terlarang. Akhirnya di hutan mereka bertemu dengan Aragog. Aragog menjelaskan bahwa 50 tahun lalu bukan Hagrid yang membuka The Chamber of Secrets. Dan monster yang melakukan pembunuhan bukanlah Aragog, gengs, melainkan makhluk purba yang kejam. Bahkan Aragog dan semua laba-laba takut kepadanya. Harry dan Ron yang selesai bertanya akan dijadikan makanan oleh anak-anak Aragog. Beruntung mereka pun selamat setelah ditolong oleh mobil terbang milik ayah Ron. Setelah menyelamatkan mereka, mobil itu pun kembali ke hutan terlarang. Pagi pun tiba. Harry dan Ron yang sedang menjaga Hermione menemukan sebuah kertas di tangannya yang bertuliskan sebuah legenda purba tentang makhluk yang bernama Basilisk, di mana jika menatap matanya secara langsung akan otomatis terbunuh. Basilisk ini monster yang menghuni di Chamber of Secrets dan penyebab kematian 50 tahun lalu. Basilisk sendiri merupakan seekor ular. Ini sebabnya Harry yang sering mendengar suara-suara aneh yang hanya bisa didengar olehnya. Di sini terungkap bahwa Miss Norris, Colin, Justin, serta Hermione tidak mati setelah melihat Basilisk, dikarenakan mereka tidak melihat Basilisk secara langsung. Miss Norris melihat melalui pantulan dari genangan air, Colin melihatnya melalui kamera, dan Justin melihatnya melalui pantulan arwah, sementara Hermione melihatnya melalui cermin. Saat sedang berjalan, mereka tersengaja mendengar pembicaraan Profesor Snape dan Profesor McGonagall yang membahas tentang seseorang siswi yang dibawa masuk ke The Chamber of Secrets. Tak lain orang itu adalah adik Ron yang bernama Ginny. Lockhart yang membual berkata bahwa ia akan menyelamatkan Ginny. Ron dan Harry yang mendengarnya menyusul Lockhart ke kamarnya. Mereka berdua bingung melihat Lockhart yang sedang berkemas seakan-akan meninggalkan Hogwarts. Lockhart menjelaskan ke mereka bahwa ia cuma ahli dalam sihir pengambilan ingatan saja. Saat akan pergi, ia diancam. Mau tidak mau, ia harus ikut dengan Harry dan Ron. Akhirnya mereka bertiga menemui Moaning Myrtle yang ternyata adalah orang yang tewas 50 tahun yang lalu. Ia menjelaskan bagaimana cara ia mati. Ia mati karena melihat sepasang bola mata besar berwarna kuning di celah wastafel. Kemudian Harry berbicara dengan bahasa ular. Tiba-tiba wastafel tersebut bergerak dan membuka jalan ke The Chamber of Secrets. Saat di bawah, Lockhart memberontak dengan mengambil tongkat milik Ron. Ia berencana mengambil pikiran Harry dan Ron. Karena tongkat Ron yang rusak, sihir tersebut berbalik mengenai Lockhart yang membuatnya kehilangan ingatan dan terlempar. Akibat Lockhart yang terpental, tempat tersebut pun longsor yang membuat Harry dan Ron berpisah.
Pada akhirnya, Harry yang sendiri melanjutkan perjalanannya dan menemukan Ginny yang sedang terkapar. Tanpa disadari muncul Tom Riddle. Tom Riddle yang muncul di sini merupakan sebuah ingatan yang disimpan di dalam bukunya. Di sini terjadi plot twist, geng. Ternyata Tom Riddle adalah orang yang membuka The Chamber of Secrets. Ia juga merupakan keturunan dari Salazar Slytherin. Sekarang ia berencana membangkitkan tubuhnya dengan cara mengorbankan Ginny. Tak hanya itu, ia juga merencanakan akan membangkitkan Lord Voldemort. Selama ini orang yang membuat tulisan di dinding dengan darah dan orang yang melempar buku ke Moaning Mortil adalah Ginny yang sedang dikendalikan oleh Tom Riddle. Sehingga buku yang dilempar Ginny ditemukan oleh Harry yang kemudian diambil kembali oleh Ginny. Identitas Tom Riddle sendiri adalah seorang Half-Blood dan ternyata Tom Riddle adalah Voldemort muda. Saat sedang berdebat muncul Fawkes yang membawa topi seleksi. Tujuan Tom Riddle sekarang adalah membunuh Harry. Tanpa pikir panjang ia memanggil Basilisk dan mengendalikannya. Karena tongkat Harry diambil oleh Tom Riddle, ia pun kesulitan melawan Basilisk. Harry yang kesulitan dibantu oleh Fawkes. Di sini Fawkes berhasil membuat mata Basilisk buta. Saat terdesak, tiba-tiba muncul pedang milik Godric Gryffindor dari dalam topi penyeleksi. Akhirnya Harry menusuk Basilisk dengan pedang tersebut dan mengalahkannya. Sementara Tom Riddle dikalahkan dengan cara menusuk bukunya. Tak lama Ginny sadar, sementara Harry yang terkena racun dari gigitan Basilisk sekarat. Saat sekarat, Fawkes datang dan menyembuhkan luka tersebut menggunakan air matanya. Seketika Harry pun sembuh, geng, dan bangkit kembali. Setelahnya Fawkes membawa Harry, Ron, Ginny, serta Lockhart kembali keluar. Di ruangan Profesor Dumbledore, Harry dan Ron menjelaskan semuanya. Kemudian Profesor Dumbledore memberikan mereka bintang tanda jasa dari sekolah. Kemudian Profesor Dumbledore memberi tugas ke Ron untuk mengantarkan surat kebebasan Hagrid ke Azkaban. Sementara Harry dan Profesor Dumbledore yang sedang berbincang didatangi oleh Lucius dan Dobby. Di sini terungkap Tuan Dobby adalah Lucius dan Lucius sendiri yang menyuruh Dobby untuk membawa Harry keluar dari Hogwarts. Profesor Dumbledore menjelaskan bahwa surat pemberhentian dirinya tidak sah dikarenakan kebanyakan petinggi yang menandatangani surat tersebut diancam oleh Lucius. Lucius yang mendengarnya malu dan pergi meninggalkan Profesor Dumbledore dan Harry. Di luar, Harry yang menyusulnya dengan membawa buku Tom Riddle dan mengembalikannya ke Lucius. Plot twist lagi, ternyata orang yang menyimpan buku Tom Riddle ke Ginny adalah Lucius, di mana ia menyimpan buku itu ke dalam kuali milik Ginny saat bertemu di toko buku milik Lockhart. Tak hanya itu, Harry juga membuat seakan-akan Lucius membebaskan Dobby dari perbudakannya dengan cara memberikan Dobby kaos kaki Harry. Karena jika seorang majikan memberikan pakaian ke seorang peri rumahan, maka dianggap sebagai pembebasan perbudakan. Lucius yang naik darah akan menyerang Harry, tapi Dobby berhasil menyerangnya terlebih dahulu, yang membuat Lucius tersungkur dan pergi. Scene pun beralih ke jamuan makan malam. Terlihat Hermione dan seluruh orang yang mengalami pembukuan sudah sembuh berkat ramuan dari Profesor Sprout yang terbuat dari tanaman mandrake. Disusul dengan Hagrid yang sudah bebas dari penjara Azkaban. Dalam kredit scene, kita melihat Rocket yang kehilangan ikatan menjadi gila. Film pun tamat. Yo oke geng, jadi itu pembahasan tentang film Harry Potter and the Chamber of Secrets. Untuk film selanjutnya, gue akan membahas tentang film Harry Potter Prisoner of Azkaban. Dan untuk video-video kedepannya, gue akan membahas tentang film Wizarding World, termasuk film yang akan menjadi trilogi yaitu Fantastic Beasts. Oke geng, jadi itu untuk video hari ini. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe. Bye-bye.